dikuduskanlah namamu. Kalau kata kudus artinya terpisah dari, berbeda dari, maka dikuduskan artinya dipisahkan atau dibedakan. Dengan demikian dikuduskan namamu artinya namamu dipisahkan dari yang lain. Namamu dibedakan dari yang lain. Tadi saya sudah jelaskan, nama berarti diri, nama berarti pribadi. Maka ketika kita berkata dikuduskan namamu, artinya dipisahkanlah engkau, dibedakanlah engkau, diasingkanlah engkau, diunikkanlah engkau dari yang lain atau dari segala sesuatu. Nah, karena kata-kata dikuduskan namamu ini adalah sebuah doa, maka ini adalah sebuah permintaan. Itu adalah permintaan dari seluruh anak Allah agar Bapa mereka membuat dirinya kudus. Agar Bapa mereka membuat dirinya terpisah, berbeda, unik dari segala sesuatu. Tapi bukankah Tuhan itu sudah kudus tanpa kita minta menguduskan dirinya? Dia dengan sendirinya sudah terpisah dari yang lain tanpa kita meminta dia memisahkan dirinya yang lain. Dia sudah otomatis unik, berbeda dari segala sesuatu tanpa kita harus berdoa. Kalau memang sudah demikian, untuk apa lagi kita berdoa? Dibedakanlah, diunikkanlah, dipisahkanlah dirimu dari yang lain. Nah, di sini kita harus membedakan apa yang ontologis pada dirinya sendiri, di mana Allah itu kudus, dengan doa kita yang tidak pernah membuat Allah menjadi kudus secara ontologis, tapi secara ekonomis di dalam hubungannya dengan ciptaannya, Allah itu kudus, tapi seringkali tidak dikuduskan. Dalam kaitan dengan makna kudus yang artinya dipisahkan, dibedakan, diasingkan, maka dapat kita katakan bahwa di dunia ini Allah memang kudus, tapi seringkali Allah kita dilihat tidak berbeda dari Allah-Allah yang lain atau Tuhan-Tuhan yang lain. Maka di sini ada gap antara yang ontologis dan yang ekonomis. Secara ontologis kita bisa lihat Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Tapi Allah yang maha kuasa secara ekonomis di dalam relasi dengan kita, seringkali kita meragukan kuasanya. Secara ontologis dia adalah Tuhan, dia adalah penguasa. Tapi secara ekonomis seringkali manusia tidak mau diatur, tidak mau dibimbing oleh Tuhan yang adalah penguasa itu. Secara ontologis dia adalah juru selamat. Tapi secara ekonomis seringkali kita tidak menganggap dia sebagai juru selamat. Pada waktu saya berdebat dengan Umi Rifa, lalu dia menyerang Yesus bukan Tuhan. Karena dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Maka Yesus itu bukan Tuhan dari awal. Dia dibuat Allah menjadi Tuhan. Saya bilang, kalau Tuhan dalam pengertian sesungguhnya tidak bisa dibuat. Bahkan Tuhan pun tidak bisa membuat yang bukan Tuhan menjadi Tuhan. Allah pun tidak bisa membuat yang bukan Allah menjadi Allah. Dalam pengertian yang sesungguhnya. Lalu begitu apa artinya Allah itu membuat Yesus jadi Tuhan? Dia sudah Tuhan. Tapi orang tidak percaya dia Tuhan. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, sebenarnya Allah Bapa mau menunjukkan, memberikan bukti kepada Israel, kamu tidak percaya dia Mesias, kamu tidak percaya dia Tuhan. Saya bangkitkan dia dari antara orang mati untuk menunjukkan kepada kamu, dia adalah Tuhan. Itu maksudnya Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Tapi lantas saya juga berkata, kalian Islam misalnya, kalian tidak percaya Yesus Tuhan, tapi kan kalian tidak percaya dia Tuhan. Yesus juru selamat, kalian tidak percaya juru selamat. Berarti dia Tuhan, tapi dia tidak menjadi Tuhan bagimu. Dia juru selamat, tapi dia tidak menjadi juru selamat bagimu. Maka di sini kita bisa lihat ada gap antara yang ontologis yang sesungguhnya
dengan yang ekonomis di dalam pengakuan dari umat. Karena itu doa dikuduskanlah namamu itu adalah sebuah permintaan. Sebuah permintaan ada supaya gap antara yang ontologis dan yang ekonomis itu disingkirkan. Itu adalah doa supaya Allah bekerja sehingga dirinya diakui oleh dunia sebagai the wholly other, yang lain daripada yang lain. Itu maksud doa itu. Saya kutip kata-kata Barclay. Barclay bilang, permohonan tersebut di atas mempunyai makna. Kiranya nama Allah diperlakukan secara berbeda dari nama-nama lain. Kiranya nama Allah diberikan tempat yang mutlak dan unik. Albert Barnes bilang begini, arti dari permohonan ini adalah biarlah namamu dirayakan, dihormati, dimuliakan di mana-mana, dan menerima kehormatan yang layak dari semua orang. Dengan demikian, ekspresi dari harapan atau keinginan di pihak penyembah bahwa nama Tuhan atau Tuhan itu sendiri harus dijunjung di mana-mana dengan pemujaan yang pantas. Dengan kata lain, mengatakan, dikuduskanlah namamu. Itu sama dengan mengatakan, semoga engkau ya Tuhan melakukan suatu pekerjaan yang mana namamu, reputasimu, karaktermu diakui di dalam dunia ini. Dan biarlah dunia mengenal siapa engkau ya Tuhan. Saya berikan kata-kata dari Joseph Benson. Arti dari permohonan pertama ini adalah, semoga keberadaanmu dipercaya secara universal. Kesempurnaanmu dihormati, dicintai dan ditiru. Karya-karyamu dikagumi, kekuasaanmu atas segala sesuatu diakui, pemeliharaanmu dihormati dan dipercaya. Semoga kami dan semua orang memikirkan keagungan ilahimu, sifat-sifat, kata-kata, karyamu, dan semoga kami dan mereka mengungkapkan penghormatan kami kepadamu dan tunduk kepadamu, sehingga kemuliaanmu dapat dimanifestasikan di mana-mana untuk menghancurkan semua penyembahan berhala, dosa, dan kesengsaraan. Kalau begitu pada waktu kamu berdoa, dikuduskanlah namamu. Kamu berdoa agar Tuhan bekerja sedemikian rupa supaya dunia mengakui Tuhan kita berbeda dari atau lain daripada yang lain.